Jadi boleh dikatakan semua tiarap. Tapi akun Lambe Turah tiarap juga nggak kira-kira? Kok ke Lambe sih? Ada yang bilang di sebuah media bahwa di balik Lambe Turah itu adalah seorang Nanda Persada. Bener nggak sih itu? Ini nggak ada di perjanjian nih. Ini nggak ada nih. Kita tahu gaya lifestyle-nya seperti apa kan gitu. Tapi ada juga yang memang bukan cuma lifestyle atau apa, ada cerita mas artis yang kena kasus prostitusi yang heboh itu. Dia cerita karena memang Halo guys, jumpa lagi dengan saya Dede Yusuf dalam Move On bareng Dede Yusuf. Oke, kita karena sudah antigen, kita semua sudah protokol kesehatan, jadi izinkan saya membuka. Karena hari ini saya mengundang ini orang yang banyak membuat nama besar artis. Jadi di balik nama besar artis, ada orang yang mendorong, mengatur, memanage, namanya manajer artis. Nah ini ketuanya udah saya panggil sini, Nanda Persada. siap. Oke, luar biasa nih. Ini Nanda Persada ini banyak yang mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Tapi kalau kita ingat, almarhum Olga, ini orbitannya Bung Nanda. Lalu kemudian masih banyak lagi, Indra Bekti. Siapa lagi bro? Ayu Dewi, Feni Ayu Rose, Dewi, terus? Nikta Gina, Astrid Tiar, Oh, gitu. pokoknya banyak lah ya. Demian banyak. Nah, Ivan Gunawan. Ivan Gunawan juga. Ivan Gunawan juga. Uya Kuya. Uya Kuya juga. Uya Kuya. Wow, luar biasa. Ferrell Bramasta. Ferrell Bramasta. Tuh, lihat guys ya. Jadi kalau tanya sama mereka, pasti kenal siapa Nanda Persada. Oke, langsung aja nih. Siap. Sekarang kita di dalam pandemi kayak begini, bro. Boleh dikatakan, ya praktis tidak banyak pertunjukan, tidak banyak show, tidak banyak syuting. Gimana sih kondisi perartisan dan permanajeran artis di Indonesia? Hancur lebur mas. Gitu ya? Hancur lebur. Kita nggak ada yang pernah nyangka, nggak ada yang pernah siap situasi kayak gini. Oke. Nah teman-teman artis tuh banyak yang nggak menyangka ini dan mempersiapkan. Jadi banyak yang manage keuangan itu nggak saving gitu. Oke. Artinya dulu dapat banyak, tapi dia tidak saving. Jadi kan dia mengandalkan honor bayaran tiap bulan atau per show. Iya. Nah, ternyata begitu panjang pandemi gini nggak ada yang pernah siap. Orang-orang mungkin nggak tahu ya, orang pikir artis tuh enak, banyak duit, populer dan lain-lain. Ternyata mereka banyak yang ngeluh gitu, cerita mau bayar pajak aja bingung, bayar cicilan juga bingung. Cicilan banyak loh mas, artis mobil, rumah segala macam. Belum yang udah ngambil Ferrari gitu ya. Ya kan diambil dulu kan, DP dulu cicil ya kan, nanti berharap dari honornya bisa bayar bulanan, macet. Banyak jual-jual, musisi udah banyak ya, musisi papan atas ya, besar tuh jual gitar, jual keyboard, jual koleksi separah itu. Ya memang kita lihat ya sekarang kalau kita lihat tayangan televisi guys, praktis tidak ada tayangan yang seperti dulu lah ya, yang gebiar, yang heboh, semua serba terbatas dan itu berakibat kepada pekerja seni, termasuk juga artis. Kontrak mungkin yang tadinya sudah siap dikontrak dibatalin. Jadi boleh dikatakan semua tiarap. Tapi akun Lambe Turah tiarap juga nggak kira-kira? Kok ke Lambe sih? Enggak, gue pernah baca, gue kan baca bahwa katanya ada yang bilang di sebuah media bahwa di balik Lambe Turah itu adalah seorang Nanda Persada. Bener nggak sih itu? Ini nggak ada di perjanjian nih. Ini nggak ada nih. Gue nanya cuma apa tutup apa cuti apa enggak gitu loh akun itu. Masih jalan. Masih jalan ya. Coba kalau jalan yang positif lah ya, membangkitkan semangat orang untuk hidup sehat. Jangan salah. Itu akun kalau kita lihat postingannya lebih banyak sekarang ngebahas masalah isu sosial loh. Oh gitu ya. Jadi setuju ya tentang itu ya? Bukan setuju. Artinya jadi mengetahui. Tidak perlu gosip isinya. Enggak perlu, bagus. Gue setuju. Mengedukasi juga. I agree. Karena saat ini kawan-kawan ya, menjadi julid itu malah merugikan diri sendiri. Menjadi negatif itu malah merugikan diri sendiri. Imun kita turun ya, mendingan kita semangat, empowering, kita memberikan semangat. Ayo kawan-kawan yang lagi jatuh, yang lagi turun, ayo kita semangat. Jadi, gua dukung Lambe Turah untuk memberikan hal-hal positif. Ups. Dengar-dengar Bro Nanda ini
Ya dekat sama pejabat-pejabat di kepolisian, makanya banyak bisa handle beberapa masalah-masalah artis. Bener gitu bro? Sebagai seorang lawyer wajar dong, wajar kan? Ya membina hubungan dengan semua instansi ya. Iyalah. Imarindonya juga sebagai profesi advokatnya juga, sebagai yang dekat dengan akun itu juga. Iya iya. Gitu kadang bantu sosialisasi juga. Jadi, Betul. Gitu. Terus kalau ada artis yang minta dikenalin pengusaha tuh gimana tuh bro? Wah, itu dia. Itu sini ya dinamika jadi manajer artis ya. Kadang kalau ketemu teman-teman pengusaha, pejabat juga, anggota dewan juga. Wih, ngeri. Oke. Gimana? Kita lagi ngobrol. Terus? Bro, ada artis yang ini nggak? Gitu kan. Apaan gitu. Ini bisa nggak? Itu bisa nggak? Bisa apaan gitu. kadang gue sendiri emang benar-benar nggak tahu. Nah karena hal-hal yang kayak gitu itu individualnya. Jadi kalau yang prostitusi ya, kadang manajernya nggak tahu. Oke. Jadi dia ini sendiri. Jadi dia lingkungan bikin prostitusi konten itu kreator sendiri lah ya. manajemennya beda itu, beda manajer tuh. Jadi ada memang pergaulan yang pribadi sifatnya. Kadang manajer nggak tahu. Oke. Walaupun udah ngarahin atau apa. Kadang begitu kasusnya naik, manajer sendiri kaget baru tahu dari media atau dari pihak kepolisian atau dari keluarga. Iya. Gitu. Kita tahu gaya lifestyle-nya seperti apa kan. Gitu. Tapi ada juga yang memang bukan cuma lifestyle atau apa, ada cerita Mas artis yang kena kasus prostitusi yang heboh itu. Dia cerita karena memang nggak ada kerjaan sama sekali. Oh jadi benar-benar job. Bener-bener nyari duit. Oh. Dia ngidupin keluarganya. Oke. Keluarga besarnya gitu. Oke. Orang tahu aja dia terkenal, artis terkenal. Gitu. Kita tahu dia adalah syuting-syuting di TV, tapi ternyata ya segitu parahnya gitu. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya tentu kita pengen tahu apa yang pernah dialami oleh Bro Nanda dalam kondisi yang paling terbawahnya. Tapi sebelumnya kita minum dulu sebentar, kita cek berita-berita mengenai keartisan dan manajer artis. Sebentar, ayo kita minum dulu bro. Siap. Oke, keluarga lo ini dulu ternyata adalah orang tua, kalau nggak salah bokap ini salah satu tokoh yang dulu sempat menjadi pejabat di eranya Soekarno, bener nggak bro? Zaman Bung Karno ya. Zaman Bung Karno kan ya? Berarti lo ada darah politisi dong sebetulnya? Iya. Bokap dulu di PNI. Oh di PNI, oke. PNI. Dari anak-anaknya ada yang nurun nggak tuh? Kalau nggak salah ada namanya Renanda. Oh Renanda juga mas. Itu Renanda itu ini kakak ya? Iya dan dia kecemplung tuh. Kecemplung kenapa? Karena yang gue tahu dulu dia nggak suka politik praktis. Kok tiba-tiba dia aja sekarang totalitas ya kayaknya hidup. Sampai kerjanya berantakan tuh perasaan. Ngurusin politik. Sorry ya, Renanda. Ini gue bukan yang ngebongkar lo ya, tetapi ini apa cerita di antara keluarga. Tapi begini, kadang-kadang pilihan hidup itu. Kalau Nanda kan totalitasnya dalam dunia manajer artis dan advokasi. Ya Renanda boleh dong totalitas di situ. Ya kayak gue nih misalnya totalitas sebagai artis tapi juga sebagai politisi. Nah bikin YouTube ini kan sebetulnya juga tujuannya adalah memberikan manfaat, benefit buat yang nonton. Dan gue salut mas terus terang. Nggak banyak artis masuk ke birokrasi atau ke parlemen jadi anggota dewan yang masih care dengan masalah-masalah kayak gini, keartisannya. Kadang artis kalau udah jadi anggota DPR udah lupa artisnya udah jadi kayak anggota dewan gitu. Udah jadi kayak pejabat kayak dia nggak peduli dengan masalah-masalah keartisan tentang royalti, tentang industri entertainment. Sorry nih, nggak banyak orang kayak lo. Iya. Oke. Thank you juga nih. Pokoknya kita perjuangkan. Jadi titipannya manajer artis adalah soal apa namanya royalti, hak cipta.
Itu sudah kita push kok, tenang aja. Siap. Kita push gitu ya. Yang penting adalah lambe tura tolong ditahan dulu, jangan terlalu lebar kemana-mana. Aduh, haus lagi. Oke, jadi kalau di dalam keluarga, bokap pernah memberikan pesan apa sih sama lo? Hidup itu harus hidup yang bermanfaat buat orang banyak. Oke. Jadi pesan itu tuh ke keluarga, jadi kayak akhirnya kita berpikir dalam hal apapun ya, kita harus tidak hanya memikirkan diri pribadi sama keluarga, tapi orang banyak. Nah, orang banyak itu masyarakat bisa lewat dengan jalur apapun, apakah Betul. politik, apakah sosial, kegiatan sosial. Jadi apa yang kita kerjain itu harus ada manfaatnya buat orang banyak. Itu sih pesannya sih, karena intinya dari hidup tuh itu katanya di agama pun begitu kata bokap gitu. Yeah. Jadi that's why mungkin gue ngeliat diri gue kadang membantu sosialisasi manajer artis, mendorong artisnya untuk menghimbau, mensosialisasikan program misalnya dari beberapa instansi, Kemensos, KPAI dan lain-lain sering gitu seperti itu. Nah terus dari sisi kalau abang Renan juga mungkin dia memilih jalur politik praktis gitu kan. Jadi ini menarik ya. Omongan seorang ayah yang akhirnya menjadi sebuah platform dalam bekerja dan berkarya, bahwa bekerja itu harus memberikan manfaat. Nah, sekarang pernah nggak dalam satu fase kehidupan Bro Nanda berada pada posisi yang sangat terpuruk atau mungkin jatuh? Ya dulu waktu awal belajar jadi manajer artis kan sekolahnya nggak ada mas. Iya. Jadi learning by doing, bingung mau ngapain gitu kan, nggak ada sekolahnya. Siapa memanajeri siapa pertama kali? Di manajemennya dulu Yana Julio, Rita Effendi. Wah itu udah lama banget ya. Tahun 90-an. 90-an ya. Oke. Udah pegang sendiri? Enggak, masih jadi kayak asisten road Ikut di manager ikut. Oke. Nggak ada sekolahnya. Belajar bingung masih ngapain, bawain sepatunya, jadi asisten. Bikinin teh, bikinin kopi. Oke. Gitu ngeliat di situ manajemen musisi lah gitu. Masih di sektor musik musisi ya? Musik ya. Oke. Itu fase-fase yang ya dari bawah banget gitu karir. Walaupun udah SH tapi itu jadi asisten, bawain sepatu. Ya itu proses gitu. Nah, berikutnya berjalan. Nah, fase yang paling rendah sebenarnya sekarang pandemi ini ya, semua manajer rata-rata bingung sih mau ngapain lagi gitu. Nggak ada income sekian bulan, semua itu rata-rata dalam posisi mantap, makan tabungan habis, jual udah nggak ada lagi yang bisa dijual, banyak banget, makanya yang desperate, putus asa. Jadi saat ini adalah saat yang paling lowest, paling bawah Sebenarnya dari sisi ekonomi. dari sisi ekonomi. Tapi dari sisi yang lain, apakah ada juga? Ada juga. Ketika artis dan manajer itu kan kayak partner, kayak orang pacaran, kayak orang ya hari-hari bareng gitu ya. Ada masa titik sedihnya ketika udah membangun artis ini dari nol sehingga besar, udah besar, kita beda visi, akhirnya kita pisah. Sebenarnya hal yang biasa ya dalam bisnis. Udah nggak jadi manajerin artis A, B, C. Tapi ketika itu dimulai dengan konflik-konflik pribadi atau apa gitu ya, itu jadi baper. Banyak banget tuh artis sama manajer itu yang baper dan akhirnya mengganggu persahabatan. Maksudnya menjadi sangat personal gitu, hubungan menjadi personal. Jadi sangat personal karena manajer artis tuh hari-hari sama artisnya. Ketika artis ada masalah, ada kasus, ngadepin media manajer ya. Jadi otomatis manajer tahu kehidupan pribadinya. Artisnya lagi ngamut mau kerja, sorry gue lagi berantem sama pacar gue, sama suami gue, sama istri gue, itu mau nggak mau manajer harus sigap melihat situasi itu. Oke. Dan apa yang
yang nggak enak ketika misalnya udah nggak bekerja sama sebagai artis dan manajer, itu ada hal-hal yang sifatnya pribadi, diomongin begini gitu. Sering ada dengar ya, mantan manajer si Anu menceritakan, kan nggak boleh kan mestinya bro. Iya, terus banyak juga dibilang manajer artis membawa lari uang artis, tapi menipu artisnya gitu ya soal uang. Tapi banyak juga loh pembayaran dari klien langsung ke artisnya yang bayar komisi manajer. Manajernya nggak dibayar-bayar. Gue ngalamin itu mas, sedih banget. Mengalami itu? Iya, sering beberapa kali. Pembayaran langsung ke artisnya telat bayar sama gue, malah nggak bayar-bayar. Itu titik apa ya? Kalau orang gue ceritain siapa artis ternama, apa nggak rame media? Apakah itu bukan namanya penipuan? Artis nipu manajer, bukan manajer nipu artis. Ada di kontrak nggak sebetulnya bro? Ada. Cuman Ada. banyak yang nggak pakai kontrak. Jadi hubungannya itu memang personal, kedekatan. Oke. Gitu. Banyak banget nggak pakai kontrak. Berarti Cuma begini. kalaupun pakai kontrak mas, itu udah sebagai teman tuh nggak enak. Kita mau permasalahan ke jalur hukum tuh nggak enak banget. Ya sebetulnya begini. Apapun hubungan ketika menyangkut jasa profesi artis, profesi manajer, memang sebaiknya diikat oleh kontrak. Karena dengan kontrak itulah kita bisa mengklaim apa yang menjadi hak. Sebenarnya begitu. Nah, sebaiknya di Imarindo nanti ya diajarkan untuk membuat kontrak. Tapi katanya pernah bisnis dengan artis. Lalu pernah ditipu juga oleh artis. Pernah menipu artis nggak? Nggak. Bener? Nggak. Oke. Pernah macarin artis nggak? Nggak. Cepet jawabannya. Profesional ya? Profesional. Jangan di kandang sendiri lah kita sendiri. Bukan yang nggak mau. Iya. Betul. Jadi profesionalisme harus dijaga, integritas harus dijaga, ya. Tapi pernah ditipu sama artis? Ya, pernah. Pernah juga ya? Beberapa kali. Oke. Memang nggak gampang. Dia nggak bayar komisi gue gitu ya, manajernya. Terus juga dia ngambil kerjaan sendiri tanpa ngomong beberapa kali. Oh, oke. Itu sering. Itu namanya ya. Ya. Soalnya kalau berdasarkan info yang saya terima, ini memang Nanda Persada ini adalah manajer artis yang termahal tuh fee-nya mahal. Enggak. Artis yang dipegang juga artis mahal-mahal semua ini. Enggak juga. Yang stripping pun ada ya? Stripping ada. Kalau stripping itu kan berarti dia ada terus menghasilkan terus ya? Ya daily, tiap hari. Cuman kadang udah dikurangin juga mas. Yang tadi tiap hari mulai tuh program-program stripping yang tiap hari mulai dibatasin. Misalnya dari seminggu 5 atau 6 jadi 4. Gitu. Pembayarannya lama. Sampai berapa lama tuh? Ada yang setahun lebih, 2 tahun. Setahun? Ya. Nggak dibayar-bayar? Mas artis-artis besar di Indonesia mas banyak yang stripping ya terutama. Itu banyak yang curhat. Jadi di TV A, B dia punya tagihan sampai miliaran. Dibayarnya dicicil sama TV-nya, terus dikasih iming-iming nih kasih program baru lagi. Padahal program yang lama yang udah belum dibayar. Itu belum selesai pembayarannya. Itu curhat. Dari miliaran sampai belasan miliar. Ah masa sih? Nah, artis papan atas. Curhat. Jadi guys dengerin ya, nggak selamanya jadi artis itu menyenangkan. Kelihatannya menyenangkan. Tapi kalau di pending pembayaran bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, sampai belasan miliar, ya wassalam juga. Iya, sementara dia nggak mungkin dia bilang kenapa nggak ditagih dengan tegas? Ya nanti gua nggak dikasih kerjaan lagi. Dia takut. TV sebagai bos pemberi pekerjaan, artis positioningnya nggak berimbang mas. Oke. Itu yang mereka tuh ngeluh gitu, cuman nggak berani mereka. Nah, mestinya ada solusi untuk itu. Perkuat kontrak. Tapi nggak boleh, nanti datang ke DPR ya. Siap. Kontraknya udah, di kontrak ada. Ada di kontrak ya? Ada di kontrak. Sekian 2 bulan, 14 hari setelah. Jadi gue ingat dulu ketika kita ngurusin masalah ketenaga kerjaan. Semua datang waktu itu. Pilot pesawat, pramugari, ya GM hotel semua datang mempermasalahkan soal bagaimana hubungan kerja. Namanya disebutnya kan hubungan industrial ya.
Ya artis aja yang belum pernah datang. Gitu. Artis nggak pernah datang minta bantuan, Gitu. karena dianggap kita nggak butuh bantuan. Iya. Mungkin kalau dari dulu ya udah datang, kita bisa carikan solusinya. Artinya tidak harus negara ikut campur, tetapi paling tidak ada ruang-ruang dan ada batasan-batasan yang membuat hubungan industrial ini antara pemberi kerja dengan penerima kerja itu ada mekanismenya. Karena itu Mas, banyak teman-teman artis tuh takut speak up. Ketika mereka ngomong, mereka kritis, nggak akan dipakai lagi di TV anu, di PH anu, takut. Oke. Makanya kadang yang maju Imarindo sebagai asosiasi, gitu loh, nyampein itu ke TV yang bersangkutan, ngeluhin itu. Iya. Oke. Gitu. Oke, jadi sekarang adalah kondisi yang terberat dalam kehidupan manajer artis. Ya mungkin Anda juga merasakan hal yang berat. Semualah, kita semua merasakan hal yang berat. Apa yang dilakukan saat ini, Bro? Berusaha tetap jaga semangat. Berusaha tetap jaga semangat. Karena itu dulu harus ada semangat dulu Mas. Kalau nggak berantakan bener-bener. Iya kan? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan penting. Terus Sama apa aja kita kerjain deh yang bisa jadi duit. Kalau perlu jualan apapun, melakukan istilahnya jasa agensi atau apapun. Sekarang itu dilakukan itu. Itu faktanya gitu. Betul, Bro. Tidak sekeren itu. Manajer artis atau artis ya. Oke. Gitu. Jualan-jualan. Nggak apa-apa. Iya. Jualan. Anak gua aja sekarang jualan online, jualan makanan. Nah, ini momennya untuk kita move on. Jadi kita sekarang melihat kondisi saat ini cukup mengkhawatirkan, tetapi kira-kira lo punya tips nggak? Anggaplah sebagai seorang manajer artis, tips untuk kawan-kawan artis, baik yang papan atas maupun papan tengah, papan bawah, untuk bisa keluar dari masalah-masalah kondisi kayak gini gimana, Bro? Ya, yang pastinya harus kreatif, melihat peluang industri itu yang selalu bergerak dinamis. Sekarang itu eranya udah bukan lagi soal konvensional TV dan yang lain, tapi udah sosial media, digital dan lain-lain. Udah mulai melek itu dan menganggap itu sebagai potensi yang bisa dimonetize, yang jadi income, menghasilkan income. Itu yang harus itu kreatif, karena kita kan artis seniman pada prinsipnya orang kreatif. Pasti harus selalu ada cari cara untuk bisa berkarya gitu dan bisa menghasilkan income dari situ. Lo kan pernah nanganin beberapa artis-artis yang tersandung kasus ya. Ada istilah begini, biasanya kalau selebriti itu habis tersandung kasus rame malah makin ngetop. Bener nggak, Bro? Iya, faktanya gitu. Faktanya gitu ya. Karena kasus prostitusi, karena kasus narkoba, karena kasus video. Faktanya endorsement makin banyak. Endorse sekarang artis yang nggak ada show off air gitu, panggung, ya dari sosial media endorse dari produk brand masuk makin banyak, exposure-nya makin banyak. Jadi di balik skandal kasus masalah musibah yang mereka hadapi, nah sebenarnya ada yang lain, yaitu exposure. Nah kadang yang menarik sekarang di sosial media, kalau dulu orang artis harus menjaga citra dirinya supaya produk mau. Sekarang nggak peduli kadang. Produknya nggak peduli dengan personal branding si artisnya. Citranya yang buruk atau negatif, ketika lagi trending, lagi viral, exposure lagi tinggi, di situ mereka malah placement, pasang. Fenomena ya. Fenomena sosial media. Nah, buat yang jatuh, yang bukan jadi viral, tetapi pernah jatuh, apa sih yang tipsnya seorang manajer artis seperti Nanda Persada berikan kepada si artis ini untuk supaya dia bisa bangkit lagi? Ya dulu ada salah satu artis ternama yang kasus dan dia down banget, dia sampai bilang, "Mas, aku berhenti aja dari dunia keartisan. Aku udah nggak tahu lagi mesti gimana, udah nggak ada muka, aku udah nggak ada semangat rock." Itu kita bangun lagi semangatnya, kita bilang, kita yakinin bisa kok, kamu bisa fight lagi.
personal brand kamu, image kamu bisa dipulihkan lagi pelan-pelan. Dan perlu waktu untuk yakinin dia, ngeyakinin keluarganya. Berapa lama tuh? Beberapa bulan. Beberapa bulan. Sampai akhirnya dia mau lagi, berani lagi tampil, dan dia makin besar malah. Sekarang makin besar. Karirnya makin bagus. Gitu. Ya, dan ada beberapa artis yang ini pengalaman pribadi ya. Itu juga dia mau nikah dengan salah satu mantan pejabat. Oke. Sesama mantan artis yang menjadi pejabat waktu itu. Mantan artis yang jadi pejabat. Jadi artis yang gue pegang, cewek, pacaran sama artis yang mau nyalon jadi pejabat. Oh, oke. Iya. Oke, paham. Oke. Yang kena kasus itu. Iya. Udah beberapa hari menjelang pernikahan nggak jadi cancel. Ada konflik yang sampai dia akhirnya stres berat sih artis. Oke. Yang cewek ini. Itu juga perlu waktu untuk menyemangati itu, dan dia bisa move on, dan sampai sekian lama pun dia selalu diidentikan dengan kasus dia. Ya, kasihan ya nggak jadi kawin sama ini gitu. Dia berusaha move on dan dia bisa malah lebih. Tapi sekarang menjadi hebat kan? Iya. Memiliki berbagai kafe, restoran dan sebagainya. Iya. Artinya ini cerita-cerita nyata ya, yang orang kalau mau move on atau tetap menjaga semangatnya, spiritnya, masih mau fight dan kreatif, bisa kok. Survive malah lebih besar lagi. Oke, ini yang menarik nih. Justru yang pengen diketahui oleh sahabat move on itu adalah apa sih yang membuat seseorang artis-artis yang lo pegang itu menemukan pilihan dia untuk kemudian dia bangkit. Ya, artinya apakah itu keyakinannya, keberaniannya, mengalihkan profesi, karena kita nggak pernah tahu rezeki orang itu datangnya kapan dan di mana. Nah, apa menurut lo itu yang mereka miliki itu apa sih sebetulnya? Yang mereka miliki itu semangat dan konsistensi, nggak pernah menyerah. Itu. Dulu Ruben Onsu itu dulu sama Olga itu ketemu gue tuh masih naik angkutan umum, Mas. Tapi mereka bilang, kita yakin kok kita kan bisa jadi besar, kayak Indra Bekti waktu itu. Indra Bekti gue pegang ya. Bisa kan jadi kayak Indra Bekti. Indra Bekti juga gitu juga, dari bawah juga casting terus menerus, nggak dapat kerjaan terus jadi memang kerja keras, semangat, konsistensi, dan selalu adaptif, selalu perbanyak knowledge. Itu yang menjadi kayak gitu. Berarti kalau boleh gue simpulin bahwa orang bisa saja jatuh, terpuruk, gagal, atau malu. Tetapi ketika dia punya semangat untuk konsisten pada bidangnya, semangat untuk terus berbuat, maka dia akan bangkit. Betul ya? Artinya apa? Artinya jangan pernah merasa bahwa kita gagal dalam satu bidang. Belum tentu. Mungkin saja kita belum ketemu. Iya kan? Momen tepatnya. Karena kalau dalam teori, kalau kita sebut dalam teori kesuksesan, bahwa yang perlu kita lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri. Persiapan itu, persiapan sampai ketemu momen. Pas momen datang, kita sudah siap. Iya. Begitu ya? Iya. Gitu, karena memang ada banyak artis yang dari muda dia membangun karir, ternyata dia boomingnya udah pas udah umur 40, 45. Kayak Mas Tukul contohnya. Tukul? Iya kan contohnya. Gitu kan dia happeningnya dia. Iya. Ya Tukul banyak. Sudah lama ya jadi pelawak ya. Oke. Ada yang pernah nyangka gitu. Uya yang tadinya bisnis aja deh, ini nggak ngartis, ternyata jadi karirnya jadi besar, punya PH gitu kan. Tadi Ivan Gunawan mau fokus aja di fashion, ngejahit, jadi artis. Oke. Itu mereka ada di satu titik yang sempat putus asa gitu. Kayaknya gue nggak jadi artis aja deh. Oke. Tips hari ini, guys, jangan pernah putus asa.
Jadi kalau kita sampai pada satu titik putus asa, apakah itu momen kita dalam berkarir, berkarya, pengen jadi seniman, putus asa itu sebetulnya adalah hambatan terbesar. Karena apa? Teman-teman artis yang diceritakan Anda tadi, itu bukan hanya setahun 2 tahun, mungkin puluhan tahun, belasan tahun dia berada pada konsistensi. Itu ya, tips untuk move on adalah jangan pernah putus asa. Setuju. Oke, sekarang gue masuk kepada pertanyaan. Kalau suruh pilih, kopi latte apa Thai tea? Kopi latte. Kenapa? Kopinya dapat, susunya dapat. Oke. Chinese food apa Indian food? Chinese food. Kenapa? Karena kebiasaan hari-hari kali ya. Tapi kan lu suka bintang India. Makanannya nggak suka? Jarang. Kalau kacamata, sporty apa vintage? Vintage kali. Yang dipakai ini vintage. Vintage. Ya, oke. Sweater apa blazer? Sweater. Kenapa? Blazer terlalu formal. Enggak. Oke. Asik. Berarti lo orangnya santai ya? Sans. Santai. Manajer artis. Kalau rambut pirang atau hitam? Rambut siapa nih? Rambut lo lah. Oh, rambut gue. Kira rambut ini cewek. Hitam. Senang hitam ya? Oke. Drama Korea atau komedi? Komedi. Kenapa? Orang lagi drama Korea semua. Lagi drama Korea semua, itu dia. Kenapa? Jadi yang suka banget, yang nggak ngikutin. Jadi banyak yang orang kalau udah drama Korea udah jadi fans fanatik. Tapi yang nggak ngikutin, ya benar-benar nggak tahu. Nonton sekali juga nggak banyak yang belum pernah gitu. Iya. Shah Rukh Khan apa Govinda? Shah Rukh Khan. Kenapa? Katanya lu suka Govinda. Sama-sama legend sih itu. Cuman apa perbedaannya? Perbedaannya ya, Shah Rukh tuh brand image-nya tuh segitunya gitu di internasional lah, fenomenal. Govinda juga juga kuat, populer. eranya mungkin. Era mundur. Oke. Sekarang kalau bisnisnya bikin kafe apa startup? Startup. Ada rencana startup? Ada. Oke. Nggak boleh diomongin? Enggak. Tadi ambil orang itu. Oke. Baik. Advokat apa manajer artis? Wow. Ayo. Harus pilih salah satu. Dua-duanya. Salah satu dong, bro. Advokat atau manajer artis? Sekarang manajer artis. Sekarang manajer artis. Oke, nggak apa-apa. Itu jawaban juga. Jomblo apa kawin? Kalau orang lain ditanyain ini gampang loh jawabnya ya. Ini kenapa? Ini jawabnya agak berat gitu kelihatannya. Kenapa ya? Apa jawabannya? Kawin deh. Kawin deh, pakai deh. Alasannya apa? Ya dia nemenin. Oke. Pertanyaan-pertanyaannya sudah kita berikan. Bahaya. Minum lagi dah. Jadi kelihatan bahwa hidup seorang manajer artis itu nggak enak-enak juga gitu ya. Banyak beban kelihatannya. Kusut juga ya. Jadi tetapi yang jelas bahwa Bro Nanda Persada ini sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa beliau selama menjadi manajer artis memberikan nasihat-nasihat dan strategi kepada para artis-artis binaannya untuk survive, untuk maju, untuk bisa berhasil. Dan yang sudah disampaikan tadi adalah konsistensi dan tidak putus asa. Apakah itu pernah jatuh, pernah kena kasus, pernah tersandung, pernah gagal, tapi dengan konsistensi, dengan tidak berputus asa, seseorang bisa bangkit kembali. Ya, nah, kita tinggal melihat nih, manajer artis bisa bangkit kembali atau tidak. Karena bagian daripada dunia keartisan adalah manajer artis. Bro, ini ngobrolnya asik ya, walaupun kita mungkin nggak mengorek banyak ya tentang diri lo, karena gue tahu ada etika, namanya etika kemanajeran yang nggak bisa membuka semua sisi-sisi, tetapi yang jelas bahwa banyak anak-anak muda sekarang yang
ya berharap bisa seperti selebriti. Atau bahkan dia mencoba muncul di media-media sosial ya, dan berusaha untuk memiliki followers yang lebih banyak lagi. Banyak artis instan. Banyak artis instan. Apa akibatnya? Akibatnya banyak yang menghalalkan segala cara, bro. Mungkin bro juga pernah mendengar bahwa ada artis selalu menggunakan konotasi artis. Padahal kalau kita tanya apa karya dia, nggak ada. Tapi sering muncul aja di medsos Infotainment. atau infotainment ya. Nah, ini mungkin juga bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Move On bahwa bukan profesi kita yang membuat kita menjadi orang yang hebat atau orang yang dikagumi. Tetapi apa yang kita perbuat buat orang lain, itulah yang akan menjadi nama baik. Dan ketika ada nama baik, ada legacy, ya legacy itu artinya ada sesuatu yang bermanfaat yang diwariskan, maka itulah arti daripada artis sebenarnya. Artis itu artinya memberikan manfaat melalui karyanya, bukan melalui viralnya. Betul ya? Setuju. Ini benar, manajer artis setuju ya? Sangat setuju. Oke, jadi bukan kata saya, tapi manajer artis sudah mengiyakan. Bro, terima kasih banyak atas kehadiran di sini, sudah berbagi. Ya. Senang banget bisa ngobrol. Ya, jarang soalnya bisa manggil manajer artis. Dan mudah-mudahan tetap semangat bro, ya. Industri akan kembali lagi. Amin. Ya, kira-kira gue masih laku nggak kalau jadi kontrak jadi artis? Laku banget sih kalau gue manajerin. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga buat sahabat-sahabat Move On. Kita nanti akan tetap terus menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang bisa memberikan masukan-masukan ya. Dan buat kalian jangan lupa subscribe dan like and comment. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurel ya dengan begitu banyak dikenal, kemudian Atta dengan belasan juta subscriber juga sangat dikenal. Gimana tuh punya mantu Atta Halilintar? Kayak infotainment memang saya miss ya, saya kecolongan. Aurel saya nggak bisa dampingin les piano, les nyanyi, apa segala macam. Mungkin Aurel bisa lagunya bisa viral apa? Bikin album baru atau ikut pilkada?